salah saya, kesalahan saya yang terbesar selama ini. Salah saya selalu membayang-bayangkan hidup ini. Saya tahu, tapi itu urusan pribadi saya. Memang kau sering, bahkan terlalu sering. Hidup ini bukan untuk dibayang-bayangkan. Hidup ini bukan untuk diimpi-impikan. Hidup ini untuk dijalani, untuk disaksikan, untuk dirasakan, dilihat dengan mata, didengar dengan telinga. Ya, tapi itu urusan pribadi saya. Kau dengar? Siapapun tidak berhak menghalangi. Kau juga, kau pun tidak berhak melarang saya membayangkan bekas pacar-pacar saya itu. Itu hak saya. Betul saudara-saudara, itu hak setiap orang, hak asasi manusia. Saudara-saudara itu tidak berhak atas dunia-dunia seseorang. Dan apakah bisa? Itu rahasia. Dan saudara-saudara akan jadi pembohong besar kalau sekarang berani bilang bahwa saudara-saudara tidak pernah melamar. Dulu saya membayangkan betapa bahagianya hidup saya. Saya bayangkan betapa nikmatnya bangun pagi-pagi, menyiapkan sarapan, menunggu dengan berdebar-debar kedatangan suami dari mengajar, makan siang bersama Mas Broto, jalan-jalan senja hari, makan malam bersama Mas Broto, dan akhirnya tidur dalam pelukannya Mas Broto. Jadi, alangkah menggelikan waktu Mas Broto mengatakan cintanya pada saya. Saya ingat betul, di pasar malam, di tengah keramaian, kok bisa-bisanya ia mencurahkan isi hatinya kepada saya. Dia bilang dengan suara gemetar seperti penderita malaria. Katanya, "Jeng, kau sangat manis." Gemetar sekali saya, tapi saya goda dia. "Apa iya?" Dan dia lebih gemetar. Itulah kesalahan saya. Justru itu. Kalau dulu saya tidak membayangkan begitu indahnya hidup ini, mungkin sekarang saya tidak akan ngomong-ngomong seperti ini. Ya, mungkin saya akan lebih tenang menunggu kehadirannya pulang. Tapi karena dulu saya membayangkan betapa lezatnya makan siang bersama Mas Broto, saya selalu kecewa setiap kali saya melihat sambal itu. Mati radio itu. Biarkan saja, itu bukan punya kami. Itu radio tetangga sebelah. Alah, apalagi radio. Kami sempat membeli baju baru pun sudah alhamdulillah. Sombong betul tetangga itu. Dia pikir cuma dia yang punya telinga. Minggu lalu saya baru saja bertengkar sama suami saya antara tetangga itu. Coba saja, baru saya mau melantangkan badan saya di kasur, tetangga itu sudah membunyikan suara radionya. Saya sudah tidak bisa menahan diri lagi. Hampir saya loncat ke dapur untuk mengambil palu. Untung saja tangan Mas Broto cukup kuat untuk menahan saya. Kalau tidak, remuk atap rumahnya. Mas Broto malah membela tetangga itu. Katanya, "Jeng, sabar, sabar." Sabar apanya?
Kalau kamu begini terus, kita tidak akan punya tetangga sampai kapanpun. Apa kita diberi makan sama tetangga itu? Tolak pinggang saya. Setan sama tetangga itu. Kalau dia menghina kita terus, tak peduli mau tetangga, mau jenderal sekalipun, kalau dia menghina kita, apa kau tidak merasa bagaimana dia menghina kita dengan radionya itu? Apa yang suami saya bilang? Katanya, itu bukan penghinaan, Jeng, bukan penghinaan. Kata saya, bukan penghinaan apanya? Suami saya bilang, itu namanya kemurahan. Dengan mendengarkan radionya sekeras itu, tentu mereka bermaksud supaya kita juga ikut mendengarnya. Sungguh geram sekali saya. Sampai-sampai jari jemari saya ini bisa putus saya biji. Saya berteriak lebih keras. Kau memang batu. Kau tidak punya perasaan. Kau tidak pernah merasakan bagaimana mereka menghina kita dengan baju-baju barunya, dengan perhiasan-perhiasannya. Lalu saya menangis. Dan kalian tahu apa yang dikerjakan suami saya? Kalian tahu? Saya lihat kemudian dia malah tidur. Dasar kerbau. Kalau sedang duduk kemelut begini, saya selalu membayangkan. Rasanya saya pengen melihat saja dari sini. Dulu saya membayangkan betapa indahnya dan nyamannya tinggal bersama Mas Broto, tidur dalam pelukannya Mas Broto. Sekarang kenyataannya saya malah tidur di teralis dengan seekor harimau. Betul-betul bisa gila saya kalau terus-terusan begini. Bahkan saya juga pernah membayangkan, barangkali kalau saya melihat dari sini, saya bisa tidur di kasur yang penuh dengan bunga-bunga. Waktu saya masih pacaran sama Mas Benny yang brewok itu, saya kerap kiriman lagu lewat radio. Jangan bilang-bilang ya, jelas suami saya tidak tahu karena saya tidak pernah bercerita soal itu. Di rumah bapak saya juga dulu ada radio, walaupun cuma radio roti. Setiap hari Kamis siang ya seperti ini, telinga saya rapatkan di radio dengan hati dakdikduk. Kalau terdengar penyiar berkata, kemudian lagu ini juga diminta oleh Mas Benny Sukowo untuk Dek Prita Kartika Soloka dengan ucapan, kapan kita berenang lagi. Hancur hati saya. Mas Benny itu adalah seorang laki-laki yang tinggi besar, lucu, tapi galak. Dapat kabar sekarang dia masuk tentara, pangkat kopral kalau tidak salah. Terus terang, sebulan lalu saya juga melihat Mas Benny di dekat pemandian sana. Cuman sayang Mas Benny tidak melihat saya. Terus terang saya katakan, Mas Benny itu cinta mati sama saya. Meskipun ya kerap kali gonta-ganti pacar, tapi saya yakin cinta murninya itu hanya untuk saya. Dia pernah membisikkan di telinga saya, katanya, Dek Prita, jika di dunia fana ini kita tidak bisa bersama, di surga kita akan bersama-sama. Sayang sekali Tuhan tidak pernah mempertemukan kami. Kau terlalu tega, Mas. Kenapa kau tidak rebut aku dari Mas Broto? Saya kira dulu kamu mencintai saya. Tidak, kau tidak pernah mencintai Prita. Kau pasti benci pada Prita. Kau pasti benci pada Prita. Kau tega membiarkan saya makan sayur bayam setiap hari. Kau tega membiarkan saya makan sayur
kasih daun singkong setiap tanggal 20. Kau tega. Kau tega. Saya memang kelenting kuning yang malang. Saya bawang putih yang malang. Apakah saya harus menceburkan diri ke laut seperti yang dilakukan Dewi Surati? Saya pasti tahu, ketukan itu adalah ketukan suami saya. Salah saya, kesalahan saya yang terbesar selama ini, karena saya selalu membayang-bayangkan hidup ini. Tapi saya yakin siapapun pasti pernah berpikiran demikian dalam hidupnya. Kalian tentu tahu apa yang harus saya lakukan sekarang. Sebagai istri yang baik, saya akan menghapus air mata saya seolah saya tidak pernah menangis. Kemudian saya akan seolah-olah tidak pernah memikirkan apapun. Saya akan berlaku seakan saya tidak pernah berpikiran apa-apa. Saya akan menyambut suami saya dengan manis dan mesra, seolah-olah saya tidak pernah berpikiran apapun. Sebentar sayang.